Saya full screen saja. Jadi baik, kita mulai sambil saya rekam biar nanti Anda punya backup, bisa diulang-ulang kalau Anda nanti kalau selesai biar saya upload di YouTube, kemudian bisa diulang-ulang kalau Anda ada yang kurang mengerti. Sekali lagi materi ada di sini, di download di bawah ini. Atau sudah saya kirimkan ke PJ-nya tadi, saya kirimkan ke sudah sampai belum ya pengenalan sistem operasi? Belum ya? Belum jadi saya kirimkan. Bentar, saya kirimkan. Saya kirimkan ke Anggi, masih OTW, masih dalam proses, dalam perjalanan. Ditunggu aja, nanti biar oleh Anggi di-share ke teman-temannya. Ya, sudah sampai. Materinya kita lanjutkan tentang struktur dari sistem operasi. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang pengenalan sistem operasi, apa saja yang akan kita pelajari di dalam sistem operasi dalam satu semester ini, kemudian fungsinya, tujuan daripada sistem operasi, lalu di dalam sistem operasi kita membahas sedikit tentang letak sistem operasi, pengorganisasian di dalam memori. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke struktur sistem operasi. Jadi apa saja yang membentuk dari sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang menghubungkan antara hardware dengan program-program di atasnya dia, yang ada di bawahnya dia. Jadi karena dia menjalankan program aplikasi, maka aplikasi itu yang menjalankan user, maka dia dianggap sebagai perantara antara hardware dengan user. Nah, kita lihat komponen-komponen dari sistem operasi. Jadi bagian-bagian karena dia merupakan program, maka di dalam program ada bagian-bagian subprogram lagi. Nah, apa saja bagian-bagian dari program sistem operasi atau kita singkat dengan komponen dari sistem operasi? Yaitu yang pertama manajemen proses. Manajemen proses itu apa? Manajemen proses adalah bagian yang mengatur jalannya sebuah aplikasi yang di atas dari sistem operasi yang sedang berjalan. Kita definisikan kemarin di pertemuan pertama, proses itu apa? Kalau kita membuat proses, ya proses, bukan maksud saya. Proses itu di dalam sistem operasi kita definisikan sebagai program yang sedang berjalan. Anda membuat program, kemudian programnya sedang berjalan, maka program yang berjalan itu disebut dengan proses. Program yang tidak berjalan dianggap file saja oleh sistem operasi. Sementara yang sedang berjalan itu disebut dengan proses. Nama lainnya adalah job, nama lainnya adalah task. Tasking. Jadi ada multitasking berarti multi proses begitu ya. Nah, manajemen proses itu bertindak sebagai atau mengolah proses-proses yang bekerja di atasnya sistem operasi. Itu bagian manajemen proses. Kemudian yang kedua ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama. Nah, memori utama kita sudah sampaikan juga bahwa definisi dari memori utama itu di dalam sistem operasi itu adalah RAM. Padahal memori kemarin ada banyak begitu ya. Memorinya ada banyak, tapi yang kita maksud memori di sini itu adalah RAM. Kemarin sambil mengingat saja,
memori itu kita bagi-bagi berdasarkan kedekatannya dengan CPU. Kalau dia ada di dalam CPU atau Central Processing Unit yang ada kipasnya itu ya maksudnya CPU. Nanti salah paham lagi CPU kotak casingnya itu bukan. CPU adalah Central Processing Unit IC yang bisa memproses sebuah perintah begitu dengan bantuan yang lain. Nah, itu yang definisi dari CPU. Kalau kita lihat dari kedekatannya dengan CPU, kalau memori yang ada di dalam CPU itu disebut dengan register kemarin. Kemudian keluar lagi masih ada di dalam CPU dan ada juga di sebagian yang di luar CPU di motherboard disebut dengan cache memory. Cache memory. Lalu keluar lagi di atasnya lagi ada RAM. Nah, ke berapa itu? 1, 2, 3 hal itu, memori 3 hal itu disebut dengan internal memory. Kemudian keluar lagi hard disk, USB, cloud. Nah, ya, bukan cloud bukan ya, enggak masuk ya. Peralatan-peralatan itu mulai dari hard disk, USB flash disk itu kita sebut dengan external memory. Semakin keluar memorinya kapasitasnya semakin besar, tapi aksesnya juga semakin lambat. Mumpung membahas memori, saya ilustrasikan dulu bahwa komputer bekerja itu seperti kita memasak gitu ya. Anggap saja kita membuat kue donat. Buat kue donat. Kita yang melakukan kokinya, yang memasak itu seperti CPU-nya, diumpamakan seperti itu CPU-nya. Setelah ada CPU-nya bekerja berdasarkan resep. Resepnya harus detail, resepnya programnya. Ketika mau memasak, maka bahan-bahan untuk memasak itu harus diletakkan di meja masak yang dulunya di mana lemari pendingin atau almari makanan begitu. Kita ambil semuanya, kita taruh di meja. Kemudian karena mejanya besar, yang sedang kita proses, yang akan kita proses, itu diletakkan di dekat kita, di depan kita. Mejanya ada banyak gitu ya, agak jauh. Di dekat satu meja itu ditaruh di dekat kita. Nah, ketika sedang diproses, itu kan akan diproses. Sedang diproses, maka kita pegang pakai tangan. Misalnya kita mau mencampur telur dengan tepung gitu ya, karena mau bikin donat, tepung sama gula sama telur dicampur, ditaruh di ember atau di mangkok begitu ya, kemudian dikocok, dicampur. Nah itu ketika memproses itu kan kita butuh tangan. Nah, tangan itu kita ilustrasikan sebagai register yang selalu nempel ke tubuh kita. Kemudian yang dekat dengan kita tadi, meja yang bagian yang dekat dengan kita itu kita sebut dengan cache memory. Sementara yang meja besarnya itu kita anggap sebagai RAM. Sementara almari atau lemari pendingin atau lemari makanannya itu kita anggap sebagai hard disk-nya. Nah, kalau kita sedang bekerja maka semuanya tidak boleh ada yang di almari, semua harus di meja. Kemudian yang mau diproses ditaruh di dekat kita, yang sedang diproses ada di tangan kita. Begitu pula komputer cara bekerjanya begitu. Jadi dia mengatur ditaruh di meja, mejanya banyak karena dia multitasking, maka tidak hanya membuat donat, tetapi dia bisa membuat donat, bisa sambil membuat sup misalnya, masak sambil apalagi mejanya besar. Kemudian karena mejanya besar, maka dia harus tahu bahan-bahan pembuatan donat ditaruh di meja keberapa atau di bagian mana di meja itu. Meja 1, meja 2, meja 3 begitu. Yang mengatur, yang meletakkan file ke dalam memori itu bagian dari sistem operasi yang namanya manajemen memori utama. Demikian juga ada file bagian yang namanya manajemen file. Manajemen file ini
mengatur tentang penyimpanan file di external memory di hard disk. Jadi bagian bagaimana dia menyimpan di hard disk? Oh, nyimpannya pakai, kemarin saya ilustrasikan, nyimpannya pakai biner 01. Iya, 01-nya itu seperti apa? Hard disk, Anda punya hard disk. Hard disk beli baru. Hard disknya ini berapa isinya? Misalnya 1 tera misalnya. Anda beli hard disk 1 tera. Ada isinya? Enggak ada, masih kosong. Sebenarnya hard disk itu enggak pernah kosong. Isinya hard disk itu kalau enggak 0 ya 1. Sel-selnya yang ada di dalamnya itu enggak pernah kosong. Kalau enggak 0 ya 1. Loh, iya ini belum diapa-apakan, belum ada isinya. Iya, walaupun tidak ada isinya, itu ada isinya, 0 dan 1 itu. Permasalahannya 0 dan 1-nya itu bisa dibaca apa tidak, gitu aja. Ada maknanya apa tidak. Manajemen file misalnya, kita mau menyimpan file tertentu, misalnya file teks. File teks itu disimpan dalam bentuk ASCII. ASCII 01. Huruf A besar itu kode ASCII-nya 96. Kalau A kecil 67 kalau tidak salah. Balik nanti dicari kode ASCII gitu. Nah, kode ASCII tersebut dirubah ke biner, dibuat dalam satuan byte 8 bit karena dia A besar. Sorry, A kecil saja. A kecil. Ini 65. Kalau tidak salah ya. Cari kalau salah. 65 itu dirubah ke dalam bentuk biner. Di dalam bentuk binernya itu ini berarti kan 64. 64 itu 64 ditambah 1. Ini berarti 1. Ini 2. Ini 4. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sorry, 64. Ini berarti 1. 64. Karena dia harus disimpan dalam bentuk byte, maka harus 8. Depannya ditambah 0. Berarti 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 kali 1. Nah, ini angka 65. Angka ini yang dirubah, yang disimpan ke dalam bentuk di hard disk. Iya, disimpan di hard disk. Dalam bentuk file ini A saja. A-nya banyak menjadi kata-kata ya, kumpulan dari ini. Itu kalau huruf teks, TXT. Kalau teksnya berformat itu ada huruf besar, huruf kecil ya seperti gampangnya itu Anda seperti HTML, formatnya HTML. Selalu href apa titik 2 lebih kecil, lebih besar dan seterusnya seperti itu. Maka nanti akan dirubah oleh komputer jadi huruf yang berformat, ada warnanya, ada. Nah, Microsoft Word juga punya format tersendiri untuk menyimpan. Nah, ketika dia mau disimpan ke hard disk, maka perlu tempat. Perlu tempat di hard disk. Diletakkan di posisi keberapa. Setelah diletakkan di posisi keberapa, kemudian diisi lagi filenya. Diisi lagi filenya. Kemudian file yang pertama Anda tambahkan. Tadi kan menumpuk ke file yang kedua. Nah, ini harus ada yang mengatur. Ini harus ada kelanjutannya, ada di track dan sektor keberapa di hard disk. Nah, kemudian dia loncat lagi. Ternyata ada file yang ketiga misalnya dihapus. Ini kalau tidak dipakai nanti kan mubadir gitu ya. Hard disknya seharusnya bisa muat banyak, tapi tidak muat banyak karena ada beberapa file yang dihapus. Nah, ini harus terrecord di dalam file tergantung dari formatnya. Kalau Anda pakai format FAT, file allocation table, maka itu ada tempatnya yang semacam itu. File allocation table itu seperti buku. Buku itu kan ada daftar isinya. Nah, di daftar isi akan tercatat file nomor 1 itu di track berapa, sektor ke berapa. File nomor 2 di track berapa, sektor ke berapa. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian kalau ada file yang dihapus itu yang ada di
daftar isinya tadi. File sebenarnya tidak bisa dihapus, makanya file yang dihapus bisa di undelete, bisa dikembalikan lagi selama belum ada yang menumpuki tempatnya tadi. Nah, yang mengatur hal-hal yang semacam itu, posisi dari file, kemudian cara menyimpan file, formatnya, bagaimana kok bisa di Linux itu tidak ada extensionnya tapi bisa membedakan file satu dengan yang lain. Nah, itu bagian dari manajemen memori utama. Kemudian manajemen file. Manajemen I/O, manajemen I/O itu input output yang lewat bus, di atasnya bus, lewat bus saja itu internal memory. Kalau dia melebihi akses hard disk itu harus ada melewati modul I/O. Modul I/O itu bagian dari komputer yang menghubungkan antara CPU dengan bagian luar. Hard disk walaupun dia nempel di dalam komputer itu bagian dari eksternal memory karena dia harus lewat I/O. Input output. Jadi kalau kita menyimpan di hard disk harus diserahkan, CPU menyerahkan ke modul I/O yang bagian menyimpan di hard disk. Modul I itu sebenarnya ada bagian tersendiri di dalam komputer. Kita tidak pernah tahu, kita tahunya komputer bisa nyimpen gitu. Padahal di dalamnya ada banyak hal. Nah, selain hard disk, I/O juga keyboard, mouse, monitor, dan seterusnya itu masuk ke bagian input outputnya komputer. Bagian dari input output. Jadi semua hal kalau input output itu mau Anda menekan mouse, Anda klik, itu sebenarnya masuk ke manajemen I/O. Manajemen I/O bisa mengacungkan diri, menginterrupt ke CPU. CPU melihat CPU-nya masih sibuk apa enggak. Kalau masih sibuk diabaikan sampai dia tidak sibuk melayani interrupt tadi. Oh, Anda sedang mengklik icon Microsoft Word misalnya. Maka Anda komputer akan melayani Anda untuk menjalankan Microsoft Word. Nah, siapa yang mengatur manajemen I/O? I/O-nya ada berapa banyak yang bisa di-handle? Itu bagian dari manajemen I/O, tugasnya manajemen I/O. Kemudian ada manajemen memori sekunder. Memori sekunder itu hard disk tadi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan tadi kelihatannya masuk ke manajemen memori sekunder. Bagaimana memformat hard disk, bagaimana meletakkan file, dan seterusnya. Kalau manajemen file berarti bagian ininya saja yang di sini. Format filenya itu seperti apa? Ini kalau format teks. Kalau format gambar bagaimana? Anda punya gambar. Nah, gambar itu VGA. VGA, anggap saja ukuran VGA. VGA itu ukurannya 640, 640 dikalikan dengan, Anda punya dulu kalau beli handphone, kameranya berapa VGA? Pasti kalau sekarang sudah tidak mau. 480. Ini ukuran VGA, ukuran standar. Nanti cari di internet biar cepat, biar wawasannya luas begitu. VGA, SVGA sampai sebentar ya, ada interupsi. Ya udah lewat. Jadi dicari di internet ada SVGA itu ukurannya berapa? SVGA itu 1024 kali berapa lupa saya. Kayak yang saya ingat itu VGA ini. Karena dulu zaman saya program komputernya masih pakai VGA ini. Ada EGA yang di bawahnya ada EGA VGA begitu ya. EGA VGA, terus ada lagi yang di atasnya SVGA, sampai sekarang ada Full HD. Nah, Full HD, High Density 4K, nah, kemudian ada 8K. Nah, itu resolusi dari sebuah monitor, sama juga resolusi yang dipakai di dalam gambar. Jadi itu maksudnya apa? Ke jumlah dari pixel yang ada. Jadi kalau Anda pakai VGA yang Anda tidak mau itu,
handphone yang ukuran VGA saja, kameranya VGA sudah tidak mau sekarang. Itu terdiri dari 640 titik dikalikan dengan 480 titik. Masing-masing titik, satu titik saja itu terdiri dari 3 byte yang mewakili red, green, blue. 3 byte, 1 byte itu 8 bit, berarti dia mewakili 0 sampai 255 atau 256 warna, mulai warna gelap sampai warna terang gitu ya. Merah RGB itu red, green, blue. Rednya mulai red yang tidak ada rednya sampai red betul-betul red. Green juga begitu. Yang greennya tidak ada lah. Kombinasi dari ketiga hal itu yang menjadi warna yang kita lihat, yang kita sebut dengan true color. Padahal tidak betul-betul true color. True colornya itu warna yang sangat banyak begitu. Itu warna-warna monitor. Ternyata dia juga terbatas. Lah, itu bagian itu kalau file itu nyimpan file gambar itu nyimpannya seperti itu, kalau teks semacam ini, kalau file berformat seperti apa, kalau suara bagaimana, suara itu sampling dari frekuensi. Kemudian kalau film bagaimana, film itu gabungan suara dengan gambar yang diputar dalam satu saat, ada refresh rate-nya, biasanya 32 atau 22 itu dalam 1 detik, sehingga kita tidak bisa melihat lagi bahwa gambar itu sebenarnya gambar mati, kita seakan-akan gambar yang bergerak. Makanya file film itu sangat besar bila dibanding dengan file suara, apalagi dibanding dengan file teks, karena dia merupakan gabungan dari gambar yang sangat banyak itu tadi. Maksudnya gambar itu sudah memakan tempat yang banyak. Demikian juga dengan suara, suara juga memakan tempat yang banyak dan akhirnya digabung jadi satu. Dalam 1 detik ada 32 atau tergantung refresh rate-nya. Ada video itu punya refresh rate. Walaupun sudah ada teknologi-teknologi untuk mengkompres itu memampatkan, misalnya format JPEG itu sudah dikompres, dimampatkan, tapi masih tetap saja besar. Atau JPEG, MP, kalau suara ada MP3 untuk memampatkan format MP3, kalau di film itu ada MPEG gitu ya. Yang tidak termampatkan itu contohnya AVI, file yang bentuknya AVI, formatnya AVI. Kalau gambar itu yang tidak termampatkan itu BMP, bitmap. Format-format itu format asli yang belum dimampatkan. Nah, yang mengatur hal itu semua itu adalah bagian dari memori file, manajemen file itu. Yang mengatur letak-letaknya file itu manajemen memori sekunder. Nah, kita bahas satu persatu. Itu tadi baru intro saja. Kita bahas satu persatu. Bagian manajemen proses. Manajemen proses tadi ada bagian yang program yang sedang bergerak atau program yang sedang dieksekusi. Proses dinyatakan adalah, ini definisinya, dinyatakan sebagai program yang sedang dieksekusi. Sebuah job, batch job, urutannya job, kemudian sebuah time share user program, itu definisi dari proses. Sebuah task seperti spooling pada printer. Jadi definisinya, nama lain dari proses itu program yang sedang berjalan, kemudian dia berupa batch atau job. Definisinya begitu. Ya. Ketika program itu berjalan, maka dia memerlukan resource. Proses itu memerlukan resource. Resource itu apa? Resource itu sumber daya. Untuk menyelesaikan tugasnya itu, maka dia butuh resource. Resource itu apa? Resource-nya yang berupa waktunya CPU, tempat di memori, kemudian file, butuh I/O, itu semua adalah resource. Resource. Semua resource dapat diberikan pada saat
proses itu sedang dibuat atau dialokasikan saat program berjalan. Jadi sebuah program itu kalau mau berjalan, didata dulu, kemudian didata kamu butuh apa saja. Oh, saya butuh memori sekian, butuh waktunya CPU sekian, butuh file dan butuh I/O. Kemudian disediakan oleh sistem operasi. Tetapi selama dia berjalan, dia juga boleh meminta lagi. Oh, kurang, waktunya kurang. Nah, begitu maksudnya. Jadi dari awal dia memang sudah didefinisikan permintaannya, kebutuhannya, tetapi dia juga bisa dialokasikan saat dia sedang berjalan. Ya tadi, program itu bukan proses, tapi ya file saja, pasif. Jadi kalau Anda buat program, programnya Anda simpan, ini apa program? Ya program itu file. Sementara kalau dia sedang berjalan, itu kita sebut dengan proses. Atau task atau job. Ya, kalau sebuah sistem itu berjalan, maka yang selalu ada, yang program yang selalu berjalan di dalam bagian dari sistem operasi, itu ada bagian yang selalu berjalan, itu disebut dengan kernel. Kernelnya berarti kalau selalu berjalan, berarti dia selalu ada di memori. Bukan di hard disk lagi, tapi dia di memori. Disimpan ke dalam memori. Jadi sebuah program kalau berjalan, dia harus diletakkan di memori. Yang ada di hard disk itu disimpan di memori. Ya, nanti kita bahas. Oh, enggak semuanya Pak, ya ada tekniknya. Ya sekarang ada tekniknya agar memorinya tidak cepat penuh. Jadi ada sebagian program yang tidak sedang dibutuhkan, ditaruh dulu di hard disk. Yang sedang saat dijalankan saja yang diletakkan di memori. Yang ditangani oleh manajemen proses apa saja? Bagian-bagian dari manajemen proses apa saja? Yang pertama, membuat dan menghapus proses. Jadi dia bisa menjalankan program dan menghentikan program. Membuat dan menghapus proses. Menghentikan sementara, menunda, dan melanjutkan lagi. Menyediakan komunikasi, sinkronisasi untuk komunikasi antar satu proses dengan proses yang lain. Program itu ketika berjalan, itu saling bekerja sama. Nah, kerjasamanya namanya sinkronisasi, dia menggunakan ada caranya untuk berkomunikasi. Nanti kita pelajari juga bagaimana caranya dia berkomunikasi. Lalu ada bagian yang menangani deadlock. Deadlock itu ketika dia saling menunggu. Satu proses dengan proses yang lain saling menunggu. Dia tidak bisa jalan kalau proses A itu tidak bisa jalan kalau proses B belum selesai. Sementara proses B bilang, saya tidak bisa jalan kalau C tidak selesai. C juga bilang gitu, saya tidak bisa selesai kalau A tidak selesai gitu ya. Makanya saling nunggu. Proses yang saling menunggu itu disebut dengan deadlock. Jadi manajemen memori harus bisa menangani deadlock agar komputernya tidak hang. Itu manajemen proses. Sekarang manajemen memori utama. Apa tugas dari manajemen memori utama? Kalau secara logika, memori itu definisinya adalah array yang sangat panjang. Tahu array ya? Kemarin sudah belajar di bahasa pemrograman. Itu ada array. Array yang panjang sekali atau sebesar yang paling panjang di komputer itu array-nya adalah RAM-nya itu karena dia punya nomor dan punya tempat untuk bisa diisi. RAM itu ya. Nomor dan bisa ada tempat untuk diisi. Nah, itu definisi dari array dari memori secara logikal. Ukurannya apa? Ukurannya word atau byte. Word itu apa kok selama ini tidak kenal ya? Yang selama ini kan adanya byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya. Word itu adalah satu satuan standar di dalam komputer. Bisa terdiri dari beberapa byte. Tapi semakin ke sini, Word itu semakin besar byte-nya. Dulu Word itu 2 byte atau 16 bit. Sekarang sudah 64 tergantung dari komputer Anda. Oh, komputer saya 64 bit.
Sistem operasinya pakai 64 bit. Apanya yang 64 bit? Ya itu Word-nya tadi. Sekali ngambil itu Word, atasnya Word itu sebenarnya ada blok, ya, istilahnya blok. Jadi sekali ngambil di hard disk itu dalam bentuk blok, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa Word. Itu Word. Kemudian memori adalah gudang mengakses data share yang cepat oleh CPU. Jadi di memori itu bisa juga digunakan untuk komunikasi tadi, untuk saling berbagi data antara satu proses dengan proses yang lain. CPU menjalankan sebuah program itu terdiri dari nanti ada siklus instruksi. Kapan-kapan saya sisipkan ini atau minggu depan ya, saya sisipkan ini siklus dari instruksi. Ini materinya dari organisasi komputer biar kita bisa memahami. Jadi kita terdiri dari fetch instruction. Fetch instruction itu mengambil instruksi yang ada di memori karena program yang berjalan harus ada di memori, maka CPU pertama kali mengambil data di memori. Kemudian mengexecute itu menjalankan di CPU. Setelah dijalankan di CPU ternyata dia butuh data, maka proses berikutnya fetch data, mengambil data yang ada di memori. Jadi di dalam memori ada dua jenis data. Data yang berupa program dan data yang berupa data. Nah, Anda membuat program, kemudian di dalam program tersebut ada variabelnya, INTA. Maka ada tulisannya program, listing programnya itu masuk ke memori. INTA itu Anda mesan tempat di memori dalam bentuk integer. Nah, berarti kan harus ada tempatnya, A tadi di memori. Jadi ada tempat untuk menyimpan listingnya tadi, struktur apa itu kumpulan dari instruksi, kemudian ada di memori juga bagian data. Makanya prosesnya di situ ada fetch instruction, ada fetch data, mengambil instruksi dan mengambil data. I/O diimplementasikan mulai menggunakan DMA. DMA itu apa? Direct Memory Access. Memory access secara langsung. Ini digunakan kalau I/O-nya cepat gitu ya. Kalau I/O-nya cepat, maka dia akan mengambil data dan meletakkan data langsung ke memori tanpa modul I/O. Namanya DMA, Direct Memory Access. Kemudian program harus dicatat alamat awalnya. Di memori tadi dijalankan, ditaruh di memori mulai nomor berapa, itu harus dicatat. Itu yang mencatat adalah manajemen memori. Nah, ya, program harus diletakkan di memori agar bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa skema untuk menyimpan data di memori, tergantung dari desain dari hardware-nya ya. Ini aktivitas yang ditangani oleh manajemen memori di dalam OS, yaitu menyimpan bagian memori yang digunakan dan siapa yang menggunakan memori tersebut. Mencatat memori ini dipakai oleh siapa saja, oleh program apa saja. Memutuskan yang disimpan di memori bila ruang memori sudah penuh. Kalau memorinya sudah penuh, maka ada program lagi yang mau masuk. Boleh enggak? Atau kalau prioritasnya tinggi, siapa prioritasnya yang rendah yang di memori yang dikeluarkan. Nah, ini proses-proses yang harus ditangani oleh manajemen memori. Mengatur penjadwalan memori. Mengalokasikan dan mendealokasikan memori utama sesuai dengan kebutuhan. Itu tugas dari mendealokasikan, mengalokasikan itu ya mengalokasikan. Anda minta INT X, minta tempat di memori X-nya penuh. Apakah Anda minta lagi ke manajemen memori? Kan tidak. Yang mengatur kan sistem operasi. Sistem operasi harus mengalokasikan. Kalau sudah ada yang program yang sudah selesai, maka dealokasikan. Dihapus dari memori. Agar bisa dipakai oleh yang lain. Memori manajemen sekunder. Hard disk yang tadi. Baik yang online maupun yang offline ya. Ya digunakan untuk menyimpan. Tadi sudah saya singgung di depan tadi, memanage ruang bebasnya, free space-nya.
Contohnya pakai FAT tadi, file allocation table. Kemudian alokasi penyimpanan memori, penjadwalan disk itu adalah tugas dari manajemen memori sekunder. Kemudian manajemen I/O sudah saya singgung juga di depan tadi. Fungsinya dia menyediakan komunikasi dengan I/O, menyembunyikan kerumitan komunikasi antara komputer dengan I/O. Ternyata kalau mau mencetak, mengeprint aja prosesnya panjang lah. Proses panjang itu biar diurusi oleh sistem operasi sampai dia bisa langsung kita klik gambar printer saja sudah bisa mencetak begitu. Terdiri dari apa? Buffer caching, menangkap buffer. Buffer itu apa ya? Ya kemarin di bahasa pemrograman kan ada istilah buffer juga. Buffer itu tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara. Kenapa kok harus ada tempat penampungan sementara? Karena kecepatan memori, kecepatan I/O itu lambat. Sesuatu yang berhubungan dengan manusia. I/O ini kan berhubungan dengan manusia. Keyboard, monitor, mouse, itu lambat. Bila dibanding dengan kecepatan komputer, kita sudah hitung kemarin kecepatan komputer berapa gigahertz itu dalam 1 detik, berapa hertz. Lah, karena kalau dia menunggu respon manusia itu lambat, maka disediakan buffer. Ilustrasinya begini, buffer itu seperti ember. Rumah Anda pernah bocor waktu hujan. Kalau waktu hujan itu kan ada tetesan-tetesan. Kalau Anda satu tetes kemudian Anda buang di kamar mandi, satu tetes dibuang kamar mandi kan tidak efisien. Lebih efisien kalau di situ ditaruh ember. Nah, ember itu buffer. Nanti kalau sudah penuh baru dibuang. Nah, sama juga begitu ya. Lalu ada driver interface. Drivernya untuk hardware tertentu. Jadi tugasnya I/O itu adalah kalau ada hardware baru sekarang sudah tidak terlalu ini sudah semuanya kalau pakai USB ada drivernya, kadang-kadang masih ada drivernya. Yang ada drivernya itu untuk berkomunikasi antara driver itu untuk penerjemah bahasanya antara komputer dengan masing-masing device, masing-masing peralatan. Anda punya kamera DSLR, nah, pakai USB, Anda taruh di situ. Kadang-kadang dia ada juga yang minta driver. Kalau tidak meminta driver apa? Dia sudah menyesuaikan dengan bahasanya komputer, sehingga dia sudah tidak perlu driver lagi. Drivernya pakai driver general, pakai USB driver yang ada di komputer itu. Kalau tidak minta, dia pasti ada driver bawaan. Kalau kita beli peralatan apa, begitu pasti ada drivernya. Nah, menyesuaikan driver dengan komputer itu juga bagian dari tugas manajemen I/O. Manajemen file, tadi sudah saya singgung di depan. Bagaimana memetakan file ke dalam media fisik dan mengakses file tersebut secara storage. File adalah unit logika 01 yang bisa diterjemahkan lagi. Hard disk tadi isinya 01 tapi tidak bisa diterjemahkan kalau belum ada isi gitu ya. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan pembuatnya, berisi bit, byte, baris, record dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya mengimplementasikan konsep abstrak yang tadi yang file teks itu berupa ASCII, kemudian disusun, kemudian file gambar berupa RGB, file suara berupa kumpulan dari voice, kumpulan dari gelombang suara yang disampling kemudian dimasukkan ke digital di 01-nya ke dalam angkanya digital, lalu bisa disimpan ke file. Itu urusan-urusannya manajemen file ya. Sehingga komputer itu seakan-akan bisa apa saja padahal yang disimpan cuma 0 dan 1. Aktivitas apa saja yang menjadi tanggung jawab dari manajemen file? Menghapus, membuat file, membuat directory, menjalankan perintah-perintah primitif untuk memanipulasi file, mengganti file, memindah, mengcopy, dan seterusnya. Pemetaan file ke dalam memori sekunder ini yang saya ilustrasikan tadi. Sebuah file disimpan itu menempati banyak tempat di dalam
file dan tidak berurutan di dalam hard disk, tapi harus tetap termanage. Membackup agar bisa stabil, nanti tidak hilang kalau listrik mati gitu ya. Kemudian ada sistem proteksi. Proteksi ini proteksi di dalam file, maksudnya file itu mempunyai kalau Anda berada di NTFS, format NTFS, masing-masing file itu punya izin akses. Linux otomatis NTFS. Windows ada NTFS-nya, ada FAT-nya. FAT itu file mulanya dari Windows, keluarganya Windows. Kemudian proteksinya berupa apa? Proteksinya itu menjamin misalnya satu file ini yang dibuat oleh user tertentu hanya bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kalau Anda punya file kemudian format hard disknya pakai FAT, Anda tidak bisa melindungi file tersebut kecuali dengan password dari file. Tapi kalau Anda pakai NTFS, nanti Anda punya file di situ, Anda beri haknya misalnya dicabut selain Anda, itu bisa RWX-nya dihilangkan, maka dia akan bisa kalau ada user lain masuk ke dalam komputer, user lain tersebut tidak tahu kalau ada file tersebut. Kemudian networking itu sistem operasi dulu memang tidak ada networknya, tapi sekarang sudah, kalau tidak ada networknya akan ditinggalkan gitu ya. Semuanya harus ada networknya. Kalau apalagi sekarang hampir wajib punya WiFi gitu ya. Kita kemana-mana laptopnya harus ada WiFi. Nah, padahal dulu tidak. Gitu. Nah, sistem operasi juga harus bertanggung jawab terhadap networking ini. Untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi satu komputer dengan komputer yang lain. Kemudian ada sistem command interpreter. Sistem command interpreter itu yang bertindak sebagai interface atau antarmuka antara user dengan OS dengan command interpreter itu ya yang kita pakai terminal itu ya, yang kita aplikasikan kemarin. Dari situ kita bisa memerintah komputer. GUI itu sebenarnya juga kumpulan, kalau kita klik itu sebenarnya ada satu perintah panjang yang bisa dijalankan oleh command interpreter. Command interpreter yang ada di Linux itu ada yang kita pakai di praktikum, nanti Basel itu yang ada di terminal itu nanti kita tempat untuk menjalankan. Jadi sistem operasi harus menyediakan tempat untuk menjalankan perintah yang berupa command interpreter itu. Dan sistem operasi harus terus-menerus mengakses command interpreter agar user friendly, mudah dijalankan oleh user. Ini service dari sistem operasi, layanan-layanan yang harus disediakan oleh sistem operasi agar usernya merasa nyaman dan sistem operasi sesuai dengan tujuan, yaitu membuat lingkungan yang nyaman bagi user untuk menjalankan komputer. Ada perbedaan service antara OS 1 OS yang lain, memang begitu. Ya, disediakan untuk kenyamanan programmer untuk membuat program multitasking gitu ya. Kemudian ini layanan sistem operasi yaitu mengeksekusi program, yaitu memanggil program ke dalam memori dan menjalankannya. Kalau kita klik 2 kali sebuah icon berarti kita memanggil program yang ada di hard disk, ditaruh di memori dan menjalankan. Dan mengakhiri program tadi tugasnya. Hampir mirip dengan tugas yang ada di manajemen proses. Karena dia memang digunakan oleh manajemen proses. Operasi I/O, nah ini yang berhubungan dengan manajemen I/O tadi. Memanipulasi file, membuat, ya ini manajemen file juga. Komunikasi antar proses yang di sini ya, maksudnya bukan komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Lalu mendeteksi kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka dia harus bisa terdeteksi. Service yang ada itu yang pertama resource allocation, untuk menyediakan resource. Ini fungsinya kalau kita berada di multitasking, jobnya banyak, maka waktunya yang bersama-sama, resource-nya harus dibagi secara baik.
Lalu accounting itu mencatat track dari user pernah pakai program apa saja, pakai memori mana saja. Lalu protection seperti protectionnya file tadi, dan protection memori yang ada di dalam tidak boleh diakses oleh tas yang lain, antara satu proses dengan proses yang lain juga tidak boleh saling berkomunikasi. Dan dia juga tidak boleh mengakses memorinya dari sistem operasi. Nah, kemudian ada sistem call. Sistem call itu kumpulan dari perintah-perintah tadi yang bisa diambil, yang bisa dipanggil oleh bahasa pemrograman, misalnya bahasa C. Nah, sistem call-nya ini ada apa saja? Ya berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan sistem, enggak tahu ini tiba-tiba kok keluar dari, nah ini kembali lagi. Jadi sistem call itu berhubungan dengan perintah-perintah dasar yang dipanggil sesuai dengan layanan yang disediakan tadi. Ini peta memori yang ada di DOS. DOS itu awal mulanya dari Windows, kemudian yang ada di Unix. Jadi kalau di DOS single tasking, maka ada ini ada free memory, kemudian ada command interpreter, ada kernel. Kernel itu bagian dari OS yang selalu berjalan begitu ya, selalu menempati memori. Sementara kalau di Unix sudah dari dulu dia multitasking. Jadi untuk berkomunikasi antara satu proses dengan proses yang lain bisa lewat kernel begitu, bisa lewat share memory. Nah, ini yang diatur oleh sistem call. Nah, sistem call-nya hampir mirip dengan program-program yang ada, misalnya memanipulasi file, ya membuat file itu create, delete, copy, berhubungan dengan perintah-perintah itu. Anda di program itu memungkinkan Anda membuat file lagi. Ya. Mau di bahasa C misalnya Anda tidak mau berhubungan dengan ini, berhubungan dengan penyimpanan data yang permanen, Anda harus menyimpannya di dalam file. Ada create file, delete file, dan seterusnya. Itu ketika Anda panggil itu di dalam C, maka Anda sedang meminta sistem operasi, bagian dari sistem call, memanggil itu sistem call-nya, bagian dari servisnya untuk membuat file. Lalu informasi status tentang file tersebut, modifikasi file, bahasa pemrograman, loading file. Nah, ini bagian-bagian yang disediakan oleh sistem call. Ini ada sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu sistem sederhana, sistem berlapis, sama virtual machine. Sistem sederhananya contohnya batch yang kemarin, yang DOS, contohnya MS-DOS, Unix. Strukturnya ke bawah dia pakai ada kernel. Kalau di DOS masih memungkinkan usernya, ini kita ke gambar saja, masih memungkinkan kita mengakses file secara langsung. Ini DOS. Jadi DOS itu masih memungkinkan kita mengakses hardware secara langsung. Tapi kalau di Unix sistemnya sudah user tidak boleh mengakses memori secara hardware secara langsung, maka dia harus lewat komen ini bagiannya OS. Nah, ini ada file-file bagiannya OS juga, ini ada drivernya, ini baru mengakses ke hardware-nya. Lalu sistem berlapis, layered, ya dimulai dari punyanya Unix tadi, top down begitu ya, mulai dari awal layer atas sampai layer yang ke bawah hardware-nya. Contohnya sistem operasi The itu, sama Venus. Keuntungannya apa? Bisa di-manage dengan baik. Ini sistem berlapis. Kemudian ini lapisannya. Hardware, jadi user ada di lapisan atas, ada buffer, sampai nanti lapisan ke bawah. Ini 5 lapis, ada Venusnya itu 6 lapis, 7 lapis ya, yang ini 6 lapis. Ada lapis yang ke 0. Ini sistem berlapis. Kelemahannya apa? Sulit mendefinisikan layer yang tepat begitu. Kemudian ya keunggulannya dia bisa mengatur hardware secara bagus. Ini OS2, sistem operasi namanya OS2. Contohnya yang berlapis. Ini virtual machine, sama seperti virtual machine yang Anda pakai. Jadi seakan-akan kita berada di
virtual mesin, usernya berhadapan dengan satu mesin. Padahal mesinnya satu, dia dihadapkan dengan user banyak. Nah, sehingga dia bisa menggunakan virtual mesin, kelihatan gambarnya ini. Tanpa virtual mesin berarti dia langsung bisa mengakses hardware, tapi kalau virtual mesin yang mengakses hardware-nya adalah bagian dari virtual mesinnya tersebut. Ini DOS contohnya yang menggunakan sistem sederhana batch tadi. Layanannya ada apa saja, ini ada ROM BIOS, ada sistem call-nya ini. Kemudian kalau Windows 95 ini sistem call-nya apa saja. Lalu ada di Windows NT ini yang sudah bagus. Ini sistem layanannya ada apa saja, sudah terlihat di depan itu. Jadi contoh-contoh dari ini Linux atau Unix. Nah ini kita pakai Windows Shell nanti. Sistem layanannya apa saja. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan?